Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 2 November 2023. Pekan biasa ke-30, ofisi pekan kedua, peringatan mulia arwah semua orang beriman. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja kehidupan. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja kehidupan. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja kehidupan. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja kehidupan. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja kehidupan. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja kehidupan. Mada. Raja yang Maha Kuasa, Kristus pahlawan mulia,
Engkau telah mengalahkan kedahsyatan kematian. Dengan bangkit dari kubur, Engkau berhasil melebur dosa, maut, serta setan, dan memulihkan harapan. Kami mohon keyakinan yang teguh tak terguncangkan, bahwa hidup pasti menang lawan maut yang menyerang. Panggillah saudara ini yang mendahului kami. Sambutlah dalam kasih-Mu agar bahagia selalu. Amin. Pendarasan Mazmur. Engkau membentuk aku dari tanah dan mengenakan badan padaku. Ya Tuhan penebusku, bangkitkanlah aku di akhirat. Mazmur 39. Dengan amat sangat aku mengharapkan Tuhan. Ia mengindahkan daku dan mendengarkan seruanku. Ia mengangkat aku dari lembah kebinasaan, dari lumpur kehinaan. Ia menempatkan kakiku di atas wadas dan meneguhkan langkahku. Lagu yang baru diilhamkannya kepadaku, lagu pujian bagi Allah kita. Banyak orang menyaksikannya dengan khidmat dan percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang tak bergaul dengan orang durhaka atau penipu. Banyaklah karya dan rencana-Mu bagi kami, ya Tuhan Allahku, dan sangat mengagumkan. Tak ada yang menyamai Engkau. Aku mau menyebutkan dan mengisahkan semuanya, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku bagi suara-Mu. Kurban bakar dan kurban pelunas tidak Kau tuntut. Maka aku berkata kepadamu, sesuai dengan firman-Mu aku datang, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kesukaanku ialah hukum-Mu yang terukir dalam hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Engkau membentuk aku dari tanah dan mengenakan badan padaku. Ya Tuhan penebusku, bangkitkanlah aku di akhirat. Sudilah ya Tuhan melepaskan daku. Tuhan segeralah menolong aku. Di tengah himpunan umat aku mengabarkan kesetiaan-Mu. Tidak kututup bibirku Tuhan, Engkau tahu. Kesetiaan-Mu tidak kusembunyikan dalam hatiku, tetapi kebenaran dan pertolongan-Mu kuwartakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan di tengah himpunan umat. Engkau Tuhan janganlah menutup kerahiman-Mu terhadapku. Semoga kasih dan kesetiaan-Mu selalu menyertai aku. Sebab malapetaka mengepung aku tak terbilang banyaknya. Dosaku mengejar aku tak terhitung jumlahnya. Lebih besarlah jumlahnya daripada rambut kepalaku, sehingga aku putus harapan. Berkenanlah ya Tuhan melepaskan daku. Tuhan bersegeralah menolong aku. Hendaknya bergembira dan bersukaria semua yang mencari Engkau. Hendaknya semua yang merindukan pertolongan-Mu berseru, agunglah Tuhan. Sekalipun aku miskin dan malang, namun Tuhan memperhatikan daku. Engkaulah penolong dan pembebasku. Allahku, jangan berlambat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sudilah ya Tuhan melepaskan daku. Tuhan segeralah menolong aku. Hatiku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah? Mazmur 41. Bagaikan rusa merindukan sungai,
Demikianlah hatiku rindu padamu, ya Allah. Hatiku haus akan Allah-Allah yang hidup. Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah? Air mataku menjadi bagaikan santapan bagiku siang dan malam. Karena sehari-harian orang bertanya di mana Allahmu. Dengan sedih selalu ku ingat bahwa di masa lampau aku bersama orang banyak berarah ke kediaman Allah. Aku turut melangkah di depan perarakan itu. Di tengah suara sorak-sorai dan lagu syukur. Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi. Kepada Allah penolongku. Karena gelisah aku teringat akan Dikau. Dari daerah Yordan dan Hermon dan dari gunung Misar. Di sana anak sungai yang satu memanggil yang lain dengan deru air terjun. Demikian pun gelora gelombangmu mengempas aku. Siang hari Tuhan menyatakan kasih setianya kepadaku. Malam hari aku memuji Allah pemberi hidup. Aku berkata kepada Allah pelindungku, mengapa engkau melupakan daku? Mengapa aku sedih tersesat oleh musuh? Celaan lawanku menyakiti hatiku seperti tikaman maut. Karena sehari-harian mereka bertanya di mana Allahmu. Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi. Kepada Allah penolongku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hatiku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah? Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 22 sampai 34. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Apologia, tulisan-tulisan kemartiran Santo Justinus Martir dari abad kedua. Pasal ke-65, pelayanan rahasia-rahasia. Namun kami, setelah kami membaptis orang yang telah diyakinkan dan telah menyetujui pengajaran kami, membawa dia ke tempat di mana mereka yang disebut saudara-saudara berkumpul, dengan tujuan agar kami boleh mempersembahkan doa-doa sepenuh hati secara bersama bagi diri kami dan bagi orang yang baru dibaptis dan diterangi itu, dan bagi semua orang di segala tempat, agar kami boleh diperhitungkan layak setelah kami mengetahui kebenaran. Melalui pekerjaan kami juga didapati sebagai warga yang baik dan yang memelihara perintah-perintah, agar kami boleh diselamatkan dengan keselamatan kekal. Setelah mengakhiri doa, kami memberi salam kepada satu sama lain dengan ciuman. Lalu dibawalah kepada pemimpin saudara-saudara itu roti dan cawan anggur yang dicampur dengan air. Dan pemimpin mengambilnya, menaikkan pujian dan kemuliaan kepada Bapa atas alam semesta melalui nama Anak dan Roh Kudus.
dan mengucap syukur panjang karena kami diperhitungkan layak untuk menerima hal-hal ini dari tangannya. Dan setelah diselesaikannya doa dan ucapan syukur, semua orang yang hadir menyatakan persetujuannya dengan berkata amin. Kata amin dalam bahasa Ibrani berarti jadilah demikian. Dan setiap pemimpin itu mengucap syukur, dan seluruh umat telah menyatakan persetujuannya. Mereka yang disebut oleh kami sebagai diakon melayani setiap orang yang hadir untuk saling berbagi dalam roti dan anggur yang dicampur dengan air yang di atasnya ucapan syukur itu diucapkan. Dan bagi mereka yang tidak hadir, mereka membawakan ke tempatnya masing-masing. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu
yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan sumber kehidupan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.